Akhirnya ilmuwan yang membuat dan menjual virus corona atau COVID-19 ke China ditangkap. We're here today to announce 3 separate cases highlighting the ongoing threat posed by Chinese economic espionage and research theft in the United States. Kabar tentang seorang ilmuwan asal Universitas Harvard, Amerika Serikat bernama Charles Lieber ditangkap karena membuat dan menjual virus corona atau COVID-19 ke China beredar di media sosial. Federal investigators at the Lexington home of 60-year-old Dr. Charles Lieber today, moments after his arrest at his Harvard office. The complaint alleges that Dr. Lieber signed a contract with the Chinese university in Wuhan and was paid up to $50,000 per month, plus up to $158,000 in living expenses. Kabar ini disebarkan akun Twitter @JohnBWellCTM pada 5 April 2020. Akun Twitter ini mengunggah informasi mengenai penangkapan Charles Lieber. USA just discovered the man who manufactured and sold the #coronavirus to China. The chair of Harvard's chemistry department, he also allegedly received more than $1.5 million to set up a research lab in China, all while working at Harvard and receiving multiple research grants from the U.S. Department of Defense and National Institutes of Health. Also charged today, 2 Chinese nationals, 29-year-old Yang Qingyi, who worked as a scientific researcher at Boston University. 30-year-old Xiaozong Zhang worked on cancer research at Beth Israel Deaconess Medical Center. Dr. Charles Lieber, head of the Chemistry and Biology Department at Harvard University, USA. He was just arrested today, according to American Department source. For trying to smuggle vials of biological material out of the United States to China and lying about it to federal investigators. Now, Lieber is due back in court Thursday. He's currently behind bars. He could face up to 5 years in prison if convicted. AS baru saja menemukan pria yang memproduksi dan menjual coronavirus ke China. Dr. Charles Lieber, Kepala Departemen Kimia dan Biologi di Harvard University AS, dia baru saja ditangkap hari ini dan menurut sumber Departemen Amerika. Begitulah tulis akun Twitter @JohnBWellCTM dalam terjemahan. I recently sent a message to the Harvard community outlining the steps we're taking on campus to limit the spread of coronavirus disease 2019, more commonly referred to simply as coronavirus. Konten yang diunggah akun Twitter @JohnsBWellCTM telah 26.000 kali dibagikan warganet. Sebelumnya, teka-teki soal sumber munculnya virus corona yang tengah mewabah di dunia saat ini masih terus berlangsung. Tak ada yang tahu pasti dari mana sumber virus yang telah menewaskan puluhan ribu dan jutaan lainnya masih dalam perawatan saat ini. Di tengah teka-teki ini, seorang pria yang mengaku sebagai seorang perwira senior intelijen militer Cina muncul. Dia mengaku mengetahui tentang seluk-beluk kemunculan virus corona dan bagaimana sehingga menyebar ke seluruh belahan dunia hingga saat ini. Dia juga menjelaskan tentang kebohongan dan kekejian yang dilakukan oleh pemerintahan Cina. Hal itu ia sampaikan melalui akun media sosial yang dirahasiakannya, namun tulisannya didapat oleh seseorang lalu dipublikasikan di laman www.intelhub.com pada pertengahan Februari lalu. Dan berikut ini adalah tulisan selengkapnya. Claim said, I am a senior Chinese military intelligence officer and I know the truth about the coronavirus outbreak. Once we realized that the agent had escaped and would start to spread, we swiftly put all of Wuhan into lockdown. China kehilangan 21 juta pengguna ponsel selama wabah corona. Mati semua? Klaim mengatakan, saya adalah perwira senior intelijen militer Tiongkok dan saya tahu kebenaran tentang penyebaran virus corona. Izinkan saya mengawali postingan ini dengan mengatakan bahwa sama sekali tidak ada cara untuk memeriksa informasi berikut. Itulah sebabnya saya mempostingnya di kategori analisis di situs web ini. Namun, saya mempostingnya dalam upaya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan seluruh wabah COVID-19 coronavirus dan mungkin mendapatkan beberapa jawaban di sepanjang jalan. Saya mendorong semua orang untuk berkomentar di bawah postingan ini di bagian komentar dan membagikan ini di media sosial. Pengetahuan adalah kekuatan. Ambillah untuk apa nilainya. Yang berikut ini diposting di Reddit oleh pengguna Wuhan Virus Throwaway.
Saya adalah warga negara Cina di Wuhan yang menduduki posisi tinggi dalam intelijen militer. Saya juga anggota Partai Komunis Tiongkok. Sebagai pejabat senior di dekat puncak partai, saya memiliki akses ke banyak informasi rahasia dan saya telah terlibat dalam banyak proyek pemerintah rahasia. Saya memiliki gelar doktor dari universitas terkemuka di negara barat. Itulah sebabnya saya dapat menulis akun saya dalam bahasa Inggris. Saya memiliki informasi yang saya percaya dapat menyebabkan penggulingan pemerintahan saya. Ini juga relevan bagi miliaran orang di luar Tiongkok yang semuanya sekarang dalam bahaya eksistensial. Tidak akan mengejutkan Anda mendengar bahwa jika identitas saya diungkapkan, hidup saya akan berada dalam bahaya besar. Seperti halnya istri dan anak saya meminta kepada Anda untuk menghormati fakta bahwa saya telah menghapus semua akun ini dari fakta yang membuatnya mudah untuk mengidentifikasi saya. Sekarang Anda akan terbiasa dengan wabah 2019 nCoV atau baru-baru ini juga dikenal sebagai NCP atau hanya coronavirus. Anda pasti pernah mendengar bahwa itu berasal dari Wuhan, sebuah kota industri di Cina, dan itu berasal dari binatang, kemungkinan besar kelelawar atau terenggiling yang dijual di pasar hewan liar. Anda akan diberitahu bahwa itu adalah penyakit seperti influenza yang pada kasus-kasus parah dapat menyebabkan pneumonia, kegagalan pernafasan, dan kematian. Akhirnya, Anda mungkin pernah mendengar bahwa meskipun penyakit ini sangat menular, namun berbahaya hanya untuk orang tua atau mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Tingkat kematian resmi sekitar 2% atau lebih. Semua itu adalah kumpulan kebohongan yang dibuat oleh negara Cina. Tahun lalu, protes anti pemerintah berskala besar meletus di Hong Kong. Komite Tetap Partai Komunis Tiongkok menganggap ini sebagai ancaman besar bagi integritas dan stabilitas Ibu Pertiwi. Pemerintah AS dan Uni Eropa sama-sama tahu bahwa Cina diam-diam bekerja membuat agen biologis yang akan membuat para pemrotes tunduk patuh. Tanpa merinci, saya mengerjakan proyek itu. Kami mencoba mengembangkan semacam semprotan yang dapat disebarkan dari helikopter atau drone dan yang akan menyebabkan keterbelakangan mental dan perubahan perilaku. Tentu saja, karena Hong Kong adalah salah satu kota paling terbuka dan internasional di dunia. Partai memutuskan bahwa terlalu beresiko untuk melepaskan agen biologis di Hong Kong tanpa terlebih dahulu mengujinya. Untuk itu, diperlukan sejumlah besar uji coba manusia. 2 kelompok diidentifikasi untuk uji coba ini. Pertama, kami mengumpulkan sejumlah besar yang disebut radikal Islam di Provinsi Xinjiang, yang disebut radikal Islam di Provinsi Xinjiang, dan membawa mereka ke apa yang kami sebut kamp pelatihan. Kami sudah menggunakan kamp-kamp ini untuk eksperimen manusia selama beberapa tahun. Tetapi adanya protes Hong Kong berarti kami melipat gandakan upaya kami. Kami mengekspos para tahanan ke berbagai agen percobaan alfa. Karena ini tidak berbau dan tidak terlihat, subjek tidak menyadari bahwa mereka mengambil bagian dari uji coba medis. Tingkat kanker yang tinggi, demensia prematur, depresi bunuh diri, dan kematian karena kegagalan organ dapat dengan mudah ditekan. Karena kamp-kamp tersebut terletak di bagian yang sangat jauh dari tanah air kita. Setelah percobaan awal menghasilkan agen beta, itu diangkut ke Provinsi Hubei, di mana ia ditempatkan di fasilitas pengujian militer khusus di luar kota Wuhan. Ini bahkan bukan rahasia yang dirahasiakan. Keberadaan fasilitas ini telah dilaporkan dalam berita internasional. Bahkan, fakta bahwa letaknya dekat dengan pasar hewan liar adalah fakta yang diketahui. Pada saat itu, Presiden kita telah memperkenalkan sistem kredit sosial yang memungkinkan kita mengidentifikasi elemen-elemen yang tidak loyal, kontra-revolusioner, dan borjuis dalam masyarakat kita. Dengan menggunakan skor kredit sosial yang diambil dari aktivitas online, perilaku belanja elektronik, dan laporan dari informan di masyarakat sipil, kami memilih beberapa pelanggar terburuk. Ini termasuk pengacara dan aktivis HAM, Kristen, homoseksual, artis, intelektual, orang-orang yang berbicara bahasa asing, dan yang tidak diinginkan lainnya. Setelah pembuat masalah ini dikumpulkan dan ditempatkan di fasilitas pengujian, kami mengekspos mereka ke agen yang biokimia di alam dan menyebar dalam aerosol yang tak terlihat, mirip dengan virus tertentu. Hasil awal menggembirakan karena kami melihat penurunan kognitif yang signifikan dan pengurangan fasilitas pemrosesan mental yang lebih tinggi. Pada dasarnya, orang-orang yang tidak diinginkan kita menjadi cacat mental ringan yang justru merupakan efek yang ingin kita hasilkan untuk memenangkan populasi yang gelisah di Hong Kong. Sayangnya,
Dengan cepat menjadi jelas bahwa agen juga memiliki efek lain. Sekitar 1 minggu setelah retardasi terjadi, subjek kami mengalami kecemasan besar dan serangan panik. Akhirnya mereka mengembangkan gejala yang mirip dengan skizofrenia paranoid. Pada saat itu, tubuh mereka memburuk dengan cepat. Mereka mengalami pendarahan internal yang hebat. Dinding pembuluh nadi mereka larut. Mereka keluar dari mata dan mulut mereka dan jaringan mereka hancur. Untuk mengatakannya dengan cara barat yang lebih langsung, mereka mulai meleleh. Kematian biasanya terjadi karena kegagalan banyak organ. Ini didahului oleh setidaknya 5 hari penderitaan parah yang tidak dapat diatasi dengan obat penghilang rasa sakit. Pada saat itulah, saya pertama kali melanggar protokol kami. Satu subjek, seorang wanita tua yang telah menerbitkan kartun memfitnah presiden kami, memohon saya untuk kematian dengan desakan sedemikian rupa, sehingga saya merasa kasihan dan menembaknya. Saya ditegur, tetapi untungnya keluhan itu hilang ketika saya setuju untuk mengganti biaya peluru. Aku bersumpah pada diriku sendiri untuk tidak lagi menunjukkan emosi yang tidak perlu. Kami memutuskan bahwa agen kami tidak dapat digunakan. Itu terlalu merusak untuk tujuan kita. Kami ingin penduduk Hong Kong tunduk pada kami. Kami tidak ingin memusnahkannya. Secara alami, teman-teman Amerika kami pada waktu itu menaruh minat pada pekerjaan kami dan meminta sampel untuk keperluan penelitian dan pengujian mereka sendiri. Mereka mengisyaratkan bahwa mereka ingin menggunakannya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan tertentu di Venezuela. Biasanya kami akan setuju karena kami menjaga hubungan persahabatan dengan CIA. Tetapi mengingat sifat agen yang sangat beracun, kami menolak. Ternyata ini adalah kesalahan besar CIA. Dia yakin bahwa kami telah mengembangkan sesuatu yang sangat kuat dan ingin menyimpannya untuk diri kita sendiri. Mereka menawarkan banyak uang kepada salah satu peneliti kami. Dengan bodohnya, dia setuju untuk menjual spesimen kepada mereka. Kami menemukan tepat pada waktunya untuk penyerahan dan mencoba menghentikannya. Dalam baku tembak berikutnya, jangan repot-repot mencarinya di berita. Tidak pernah dilaporkan dimanapun. Beberapa lusin orang tewas. Namun yang lebih penting, agen melarikan diri. Baku tembak terjadi di pasar hewan liar yang telah dilaporkan sebagai lokasi penularan hewan ke manusia yang mulai mewabah. Tapi tentu saja tidak ada transmisi seperti itu. Itu hanya lokasi di mana CIA seharusnya menerima botol tertutup berisi agen. Botol itu hancur ketika dijatuhkan oleh pengkhianat yang telah setuju untuk menjualnya kepada orang Amerika. Sekarang saya mengerti Anda akan skeptis jika saya benar-benar seperti yang saya katakan. Mengapa saya membagikan informasi ini di internet? Izinkan saya meyakinkan Anda bahwa biasa menderita coronavirus. Ini memungkinkan kami untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari penyakit ini. Biarkan saya jelaskan. Saat ini, musim flu di Tiongkok. Ketika kami menyadari bahwa kami tidak bisa lagi mengandalkan penyebaran agen, kami mengirim orang-orang kami ke semua rumah sakit dan memerintahkan semua dokter untuk mendiagnosis setiap kasus flu biasa sebagai coronavirus. Kami datang dengan nama baru 2019 nCoV dan membagikan lembar fakta yang menggambarkan penyakit buatan. Hasil dari keputusan ini adalah bahwa puluhan ribu orang yang hanya menderita pilek atau flu sekarang didiagnosis memiliki virus corona misterius yang walaupun menular, tidak sering mematikan. Walaupun ini menakutkan masyarakat, itu memungkinkan kami untuk mendorong narasi bahwa penyakitnya tidak begitu mematikan. Itu juga memberikan kami waktu untuk siap menghadapi malapetaka yang pasti akan datang dengan memberlakukan kuncian di Wuhan dan kota-kota lain di Provinsi Hubei. Anda belum pernah mendengar ini di berita-berita dan mengingat ukuran Wuhan dengan jumlah penduduk 11 juta, bahkan tidak diketahui oleh banyak penduduk. Tetapi dalam beberapa hari, ribuan demi ribuan orang terinfeksi dan tak lama kemudian mereka menderita kematian yang menyengsarakan yang sudah saya jelaskan. Dalam seminggu, ada begitu banyak mayat, sehingga kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Jadi kami memerintahkan para tahanan kredit sosial yang masih hidup untuk membawa mayat-mayat itu ke pedesaan dan menguburnya di kuburan massal. Tetapi sangat sulit untuk merahasiakan kegiatan ini, dan kami bahkan tidak dapat mengikuti karena ada begitu banyak mayat. Kami menanam kisah bahwa 5 juta penduduk telah melarikan diri dari Wuhan. Pada kenyataannya, tentu saja banyak dari orang-orang itu telah meninggal karena agen. Saya bekerja sepanjang waktu membantu mengatur lockdown ini. Ketika saya memikirkan kembali tindakan saya sekarang, saya merasa sangat malu. Pada saat itu saya masih percaya bahwa saya berjuang untuk tanah air saya dan memerintah dengan tangan yang keras. Saya tidak berpikir bahwa itu benar untuk membunuh Dr. Lee. Dia adalah pria yang penuh kasih dan baik hati.
dan dia peduli pasiennya. Bagaimana tanah air kita tidak mendapatkan manfaat dari memiliki dokter seperti itu? Saya berbagi kekhawatiran saya dengan istri saya. Tetapi dia meyakinkan saya bahwa saya tidak boleh mengatakan apapun kepada atasan saya. Dia mengatakan itu terlalu berbahaya, bahwa mereka menghargai kesetiaan di atas segalanya, dan bahwa saya hanya akan menemukan masalah jika saya mengetahui dan mengakui keraguan saya tentang praktek mereka. Dia juga menunjukkan bahwa kami mendapatkan manfaat dari perawatan medis prioritas. Sebagai pejabat senior, kami menerima persediaan rutin masker hazmat yang sangat canggih, yang merupakan satu-satunya teknologi yang dapat mencegah infeksi. Dia memohon saya untuk memikirkan putra kami yang masih kecil. Jika saya berbicara dan tertangkap, hidup kami akan beresiko. Sekitar waktu yang sama, menjadi jelas bahwa agen sepenuhnya di luar kendali kami. Itu menyebar seperti api di seluruh provinsi Hubei dan sekitarnya, menginfeksi puluhan juta dan menyebabkan mereka semua mati. Saya mengerti bahwa apa yang baru saja saya katakan sulit dipercaya, karena Anda telah diberitahu bahwa hanya ada sekitar 50.000 infeksi dan jauh lebih sedikit kematian. Tetapi ini adalah infeksi influenza yang secara salah dianggap sebagai coronavirus yang tidak ada. Agen jauh lebih menular dari itu, dan tingkat kematiannya tidak seperti coronavirus, bukan 2%, tidak. Tingkat fatalitasnya adalah 100%. Tidak ada yang pulih dari itu. Setiap orang yang mengidapnya meninggal. Dan banyak orang yang mengidapnya. Provinsi Hubei terletak di reruntuhan. Berbagai pembatasan perjalanan dan penguncian yang telah diberlakukan tidak menciptakan untuk menghentikan penyebaran agen. Tidak satu pun dari mereka dapat menghentikannya. Bukan embargo, tidak menghadapi masker atau pembersih tangan, tetapi untuk menghentikan para korban yang selamat dari melihat bencana dengan bencana mereka sendiri mata. Saya adalah bagian dari penyembunyian terbesar dalam sejarah manusia. Menyembunyikan kematian puluhan juta. Segera, Provinsi Hubei tidak lebih dari kamar mayat raksasa dan kebenaran akan keluar. Bagi saya, titik balik datang ketika partai mengatakan kebohongan lain, dan kebohongan itu terlalu mengerikan bahkan untuk saya terima. Anda mungkin pernah mendengar bahwa China membangun rumah sakit baru yang disebut Rumah Sakit Huosunsan di Wuhan untuk menyediakan fasilitas karantina dan isolasi tambahan untuk pasien yang terinfeksi. Anda mungkin pernah dengar bahwa mereka membangunnya hanya dalam 10 hari. Itu juga bohong. Tentu mereka membangun sesuatu dalam 6 hari. Tapi itu bukan rumah sakit. Sifat sebenarnya dari bangunan itu adalah rahasia. Awalnya saya cukup naif untuk percaya bahwa partai menunjukkan kasih sayang dan kepeduliannya kepada rakyat. Tetapi kemudian atasan saya mengirim saya ke Huosunsan. Saya ditujukan di sekitar instalasi oleh seorang perwira polisi militer bernama Kopral Meng. Di sanalah saya melihat kebenaran. Seperti yang saya sebutkan, satu-satunya cara melindungi diri dari agen adalah dengan mengenakan topeng pelindung khusus yang sama sekali tidak seperti yang tersedia secara komersial. Bahkan profesional medis tidak memiliki akses ke sana. Ini hanya tersedia untuk peneliti perang biomedis dan mengandung teknologi yang sangat canggih. Masker ini harus dijaga pada suhu tertentu untuk memberikan perlindungan penuh dan kehilangan efektivitasnya dengan sangat cepat. Seperti yang telah saya katakan, salah satu manfaat dari posisi saya adalah bahwa baik keluarga saya dan saya memiliki akses ke persediaan reguler yang mengapa aman jika dibandingkan dengan warga sipil, dokter, dan bahkan pejabat pemerintah tingkat rendah yang sama sekali tidak efektif dalam keyakinan yang salah bahwa mereka akan melindunginya. Jadi, memakai peralatan khusus ini, saya pergi ke Huosunsan bersama Kopral Meng. Apapun yang Anda sebut tempat itu bukan rumah sakit. Tentu pintu masuknya terlihat seperti rumah sakit dan di bangsal. Di depan kompleks ada yang tampak seperti tempat tidur medis normal. Di sana ribuan pasien yang terinfeksi terbaring, semuanya dalam tahap awal penyakit. Saya berjalan di sepanjang koridor putih panjang di sebelah Kopral Meng, wajahnya yang kurus kering dalam seragam militernya, dan melihat ratusan demi ratusan tempat tidur rumah sakit yang identik di mana menggeliat penduduk Wuhan yang ketakutan dan sakit. Tangisan dan permohonan mereka menghantui saya di malam-malam panjang di mana saya sekarang tidak bisa tidur. Tetapi ini hanyalah awal. Akhirnya Kopral membawa saya ke bagian belakang, bagian depan ini. Di sana gerbang logam terkunci mengarah ke apa yang disebutnya bagian tengah. Para pasien di depan tidak menyadari keberadaannya. Di sanalah kasus yang lebih lanjut disimpan dalam apa yang paling mirip dengan rumah sakit jiwa. Segera setelah memasuki bagian Huosunsan ini, saya dikejutkan oleh pencahayaan redup dan bau busuk dari kotoran manusia. Di sini orang-orang yang tidak beruntung berkeliaran dengan bebas.
Pikiran mereka berangsur-angsung hancur dan serangan panik tak berujung dan episode psikotik. Di sini juga tidak ada lagi dokter, hanya laki-laki berwajah gorila berseragam hitam yang merupakan bagian dari cabang rahasia polisi militer yang belum pernah saya dengar. Mereka tampaknya dipilih karena kekejaman mereka, karena mereka memukuli dan menurunkan pasien dengan cara yang paling sadis. Banyak narapidana yang mengalami kemunduran seperti anak-anak dan terbaring di lantai menangis seperti bayi dan memohon belas kasihan yang tidak mereka terima. Ada kesenangan kejam di mata para penjahat ini saat mereka membantai orang-orang yang tidak beruntung. Mereka memukuli mereka dengan tongkat, menyemprotkan semprotan merica ke mata mereka dan menendangnya dengan sepatu bot baja yang tertutup. Karena saya berasal dari intelijen militer, para penjaga bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegiatan mereka. Mereka bahkan mengundang saya untuk bergabung dalam segala hal. Mereka memperlakukan saya sebagai salah satu dari mereka. Yang salah satunya, saya berdiri di kamar mandi staf abu-abu di Hwasunsan dan melihat ke cermin murahan dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar diri Anda? Apakah Anda benar-benar menyukainya? Tetapi kekerasan itu bukan sekedar ungkapan sadis, karena narapidana yang miskin tidak ada di sana untuk dirawat. Mereka ada di sana untuk bekerja. Ada satu set pintu lagi dan luarnya terbentang apa yang Kopral sebut dengan inti. Dan di sanalah saya melihatnya, tumpukan dan tumpukan mayat saling bertumpuk sampai ke langit-langit. Ada laki-laki, perempuan dan anak-anak, manula dan balita, kaya dan miskin, cantik dan cacat, bangga dan rendah hati. Mereka semua mati. Agen kami tidak membuat perbedaan di antara mereka. Aku terkesiap ketika Kopral membawaku ke KOR. Saya tidak bisa menghitung berapa jumlahnya, tapi jumlahnya ribuan dan di tengah tumpukan mayat itu ada semacam jalan setapak dan aku mendengar suara menderu dari kejauhan. Para pasien yang menderita dari bagian tengah mengambil mayat dan membawa serta menyeret mereka ke dalam kegelapan. Bahkan ketika para penjaga memukuli mereka dengan pentungan, butuh beberapa saat sebelum saya memahami apa yang terjadi. Saya benar-benar tidak bisa percaya apa yang ada di ujung jalan KOR. Itu adalah tungku yang sangat besar dengan api besar meraung di dalamnya. Satu demi satu, pikiran mereka hancur dan tubuh mereka terpelintir. Para lelaki dan perempuan yang sekarat membawa mayat-mayat ke tungku dan melemparkan mereka ke dalam upaya terkutuk untuk menyembunyikan kebenaran yang mengerikan. Saya melihat beberapa dari mereka jatuh dengan kelelahan hanya untuk tubuh mereka yang tidak bernyawa ditambahkan ke pegunungan mayat kedua sisi. Dalam barisan yang tampak tak berujung mereka pergi. Tubuh kurus mereka mengenakan overall abu-abu. Punggung mereka membungkuk di bawah beban kargo mereka yang mengerikan. Banyak yang melolong dan mengerang-ngeri. Dan suara mereka tergabung dalam hiruk-pikuk kesedihan yang masih ada di antara deru api. Dalam keterkejutan yang dalam, saya menatap kengerian yang tak terbatas di hadapan saya. Di sampingku berdiri Kopral Meng, wajahnya yang baru dicukur tanpa perasaan seperti sebelumnya. Ketika saya berbalik untuk menghadapinya, dia menatap saya. Mulutnya tersenyum tetapi matanya tidak. Kami menggunakan energi unit untuk mengoperasikan Hwasunsan. Kami menghemat banyak sumber daya negara dengan cara ini. Dan lihat, dia melambaikan tangan ke galeri orang mati. Dan ada begitu banyak dari mereka di sini. Ada hampir bisa menggambarkannya sebagai energi terbarukan. Dia tertawa dan melambaikan tangannya dengan gerakan aneh di kemah. Aku berdiri terpaku dan menatap pemandangan neraka di depanku. Orang-orang berseragam hitam berteriak seperti Daewon pada para bajingan yang membuang mayat-mayat itu untuk mereka. Mereka menanggalkan apapun yang memiliki nilai perhiasan, uang tunai, pakaian mahal, dan melemparkan barang-barang ini ke tumpukan besar di sebelah tungku. Ketika saya bertanya kepada Kopral apa yang akan dilakukan dengan barang-barang itu, mereka mengatakan bahwa mereka akan digunakan untuk membayar biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pasien yang tinggal di Hwasunsan. Saya muntah di toilet. Ketika saya memerah dan keluar dari kios, Kopral Meng berdiri di dekat pintu dan menatap saya. Wajahnya kosong seperti sebelumnya, tetapi di matanya aku pikir aku meremehkan jejak penghinaan. Kamu 10 tahun lebih tua dariku. Tampangnya tentu saja Organisasi Kesehatan Dunia juga membantu kami. Untuk waktu yang lama, satu-satunya masalah dengan WHO adalah bahwa kita telah terkunci dalam kontes dengan orang Amerika tentang siapa yang lebih menyuap mereka. Mereka merilis segala macam informasi yang salah canggih tentang dekode DNA yang disebut coronavirus. Semua ini memungkinkan kami untuk mencegah kepanikan global. Untuk sekarang, namun situasinya memburuk dengan kecepatan yang mencengangkan.
Saya enggan mengungkapkan terlalu banyak tentang hal ini, karena itu akan membuatnya terlalu mudah bagi musuh saya untuk mengidentifikasi saya. Tetapi, saya dengan cepat mulai menerapkan langkah-langkah untuk melindungi para pemimpin paling senior kami. Jika Anda melihat berita dunia, Anda akan melihat bahwa Xi Jinping, presiden kami, menghilang sekitar 1 minggu setelah wabah, sebelum terlihat lagi dengan pemimpin Kamboja. Anda harus tahu bahwa orang yang bertemu dengan pemimpin Kamboja itu bukan presidensi. Itu adalah tubuh ganda yang selama ini bertahun-tahun dilatih untuk terlihat dan terdengar seperti presiden kita. Presidensi tentu saja tidak cukup ceroboh untuk mengambil resiko kematiannya sendiri. Dia dengan aman berlindung di bunker rahasia di bawah Zhongnanhai, markas besar partai di Beijing. Dia juga bukan satu-satunya pemimpin yang bersembunyi di sana. Bahkan, saya dapat meyakinkan Anda bahwa lebih dari setengah dari semua anggota senior partai saat ini sedang ditiru oleh aktor terlatih yang mengikuti instruksi yang diberikan kepada mereka melalui implan khusus. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Perdana Menteri kita akan mempertaruhkan nyawanya dengan pergi ke Wuhan? Semua ini berarti bahwa pemerintah kita telah lumpuh total dan fungsi negara telah diambil alih oleh militer. Menjadi jelas bagi saya bahwa upaya kami tidak ada gunanya. Ya, penguncian, larangan, perjalanan, dan pembunuhan jurnalis pemberontak yang ditargetkan memungkinkan kami menyembunyikan situasi sebenarnya. Kami menyembunyikan situasi sebenarnya di Wuhan, tetapi saya tahu bahwa ini tidak akan bertahan lama. Setelah kematian massal dimulai di seluruh dunia, menurut perkiraan kami, ini akan terjadi dalam minggu depan atau lebih. Semua orang akan tahu kebenarannya akan menjadi jelas bahwa kita tidak dapat melindungi diri kita dari agen. Masker bedah, pembersih tangan, sarung tangan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang lebih kecuali topeng hazmat khusus. Tetapi itu tidak dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup. Anda orang biasa bahkan tidak akan pernah menerima satu, apalagi jumlah yang cukup, melihat Anda melalui Holocaust yang akan datang. Bagi Anda yang membaca ini, oleh karena itu yang bisa saya sarankan adalah Anda menjaga orang yang Anda cintai tetap dekat dengan Anda. Peluk mereka, beritahu mereka apa artinya bagi Anda. Nikmati waktu yang tersisa dengan mereka. Tidak lazim dalam budaya Cina untuk mengekspresikan perasaan seseorang dengan cara ini. Tetapi saya telah belajar pentingnya gerakan seperti itu. Saya berjanji kepada istri saya bahwa saya akan menunjukkan dokumen ini kepadanya sebelum saya mempostingnya. Namun saya melanggar kata-kata saya. Aku mendengarnya menangis dalam isak tangis yang keras di kamar tidur dan keyboard laptopku basah oleh air mataku sendiri. Belum lama ini, kami menerima hasil tes reguler yang merupakan bagian dari perawatan medis prioritas kami. Dan kami mengetahui bahwa putra saya telah terinfeksi dengan agen. Polisi militer yang telah memberi saya topeng pelindung khusus telah memberikan topeng yang sudah kadaluarsa dan tidak efektif kepada anak saya. Topeng yang sudah dipakai oleh para pejabat senior dan kemudian dibuang ketika mereka tidak lagi melindungi mereka. Topeng saya sendiri di sisi lain selalu memiliki kualitas yang diperlukan. Saya kira mereka memutuskan bahwa anak saya memiliki prioritas lebih rendah daripada saya. Saya kira anak saya tidak bisa membantu mereka dengan menutup-nutupi mereka. Kami sudah lama memutuskan bahwa kami akan berbeda. Kami akan jujur padanya selalu. Jadi ketika dia bertanya kepada kami mengatakannya sebenarnya. Kami memberitahu dia bahwa dia sangat sakit. Dia bertanya lebih banyak dan kami memberitahunya bahwa dia tidak akan membaik. Dia terus bertanya dan kami memberitahunya bahwa dia akan mati. Dia sangat kecil, tapi dia cukup tua untuk mengerti. Ratapannya yang menakutkan akan menghantuiku selama sisa hari-hariku yang menyedihkan di dunia ini. Biarkan mereka datang, biarkan mereka lakukan dengan saya seperti yang mereka mau. Saya tidak peduli lagi.